Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Tabarakalladzi nazzala furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Apakah sehat adik-adik sekalian yang ada di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat, kondisi ceria, kondisi gembira, sehingga kita bisa senantiasa semangat dalam yang namanya thalabul ilmi atau belajar di pondok kita yang tercinta ini. Tentunya tak lupa ya, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dalam sarana kebaikan, sarana kema'rufan, dan sarana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau, Nabi Agung suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang dapat meneladani, mengamalkan apa saja yang beliau tinggalkan, apa saja yang beliau ajarkan, sehingga kita akan mudah-mudahan tergolong dalam khairu ummah, tergolong dalam umatnya yang terbaik, yang bisa mengajak umat kepada kebaikan dengan cara yang ma'ruf, dan juga bisa mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang ma'ruf pula. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang kenal dengan saya di sini? Oh ya, mungkin perkenalan sebentar ya. Nama saya lengkapnya Krishna Septi Aji Pamungkas. Ya, bisa rasa dipanggil Krishna atau Aji ya. Di sini bisa manggil Mas kalau misalnya itu, atau Ustadz Aji atau Ustadz Krishna. Dari sini jelas ya. Ada yang tanya kan? Asal Boyolali timurnya Gunung Merbabu dan Merapi ya. Barangkali ada yang kesana bisa ya mampir-mampir ya, bisa tamasya, bisa jalan-jalan ke sana, janjian kita silaturahmi gitu ya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan adik-adik semua di sini sehat. Nah ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang ringan saja, sesuatu yang insya Allah mudah untuk dipahami, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu. Alhamdulillah, anak-anak di sini semangat belajarnya luar biasa, akhlaknya juga luar biasa, kemudian semangat untuk mengerjakan kebaikannya juga luar biasa. Nah, ada satu hal yang perlu kita lakukan setelah kita bisa beramal sholih, kita bisa melakukan kebaikan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Setelah kita bisa menjalankan kebaikan, kita bisa menjalankan segala macam amal sholih. Nah, langsung saja ya. Setelah kita bisa melaksanakan kebaikan, bisa mengerjakan amal soleh tadi, ada satu hal yang mungkin ini perlu kita lakukan dan memang harus kita lakukan, yaitu istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu intinya adalah konsisten. Apa? Konsisten. Konsisten ini kita bisa terus-menerus berada di jalur itu, tidak menggok, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi bisa terus istiqomah gitu ya, di jalan tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi kita membahas tentang istiqomah. Nah, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 21, Rasulullah SAW di situ menyampaikan beberapa sabdanya. Ada sahabat bernama Abu Amroh bin Abdillah As-Saqafi kalau tidak salah. Beliau menanyakan, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu, tentang Islam yang tidak mungkin saya menanyakan hal tersebut kepada orang lain kecuali
dirimu, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berimanlah kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah di sini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita beriman, setelah kita bisa beramal solih. Dari sini ada yang dibingungkan nggak? Nggak ada ya? Atau ada? Nggak apa-apa, sampaikan saja, jangan sungkan. Adik, ada yang dibingungkan? Oh nggak ada. Oke ya, jadi intinya tentang istiqomah. Rasulullah di sini menyampaikan sabdanya berupa setelah kita beriman, setelah kita beriman dan beramal solih, kita istiqomah. Istiqomah itu tadi apa? Konsisten. Begitu ya. Nah, Ustaz ingin menceritakan sebuah kisah yang ada kaitannya dengan istiqomah ini. Ada yang pernah mendengar cerita tentang Sa'labah? Ada yang pernah mendengar? Boleh mengangkat tangan? Oh, saya yakin adik-adik sudah ya mendengar cerita itu, sedikit banyak tahu lah mungkin tentang cerita Sa'labah ya. Sa'labah ini masyhur itu ya dalam cerita-ceritanya dijuluki merpatinya masjid karena beliau itu luar biasa tekunnya dalam hal beribadah. Nah, dalam riwayat-riwayat ya, ada yang mengatakan bahwa saking beliau itu memang istiqomah, beliau itu beramal solehnya luar biasa sampai mendapat julukan tadi merpati masjid. Nah, cuman dalam beberapa riwayat mengatakan beliau itu sangat miskin. Bahkan ada yang mengatakan riwayat itu kalau mau jamaah atau kalau mau sholat jamaah di masjid itu harus gantian pakaian dengan istrinya. Jadi harus ganti pakaian dengan istrinya saking tidak punyanya atau saking tidak mampunya dalam hal materi sahabat yang bernama Sa'labah tadi. Dari sini jelas ya. Sehingga suatu ketika Sa'labah ini meminta untuk diberikan oleh Allah anugerah kekayaan, dijadikan orang kaya gitu. Dijadikan orang kaya. Nah, cuma si Sa'labah ini mendapatkan jawaban dari Rasulullah, mungkin miskin itu jauh lebih baik daripada kamu. Nah, ada dua yang mengatakan lebih baik kamu mensyukuri apa yang sudah kamu terima daripada berharap yang seperti itu. Intinya sampai 3 kali Rasulullah SAW itu tidak menyanggupi. Sampai yang ketiga itulah akhirnya Sa'labah itu mengucapkan, ya Allah, mohon doakan saya agar saya itu bisa kaya. Doakan saya itu bisa kaya sehingga saya berjanji, ya Allah, kalau berjanji wahai Rasul, kalau misalnya saya kaya, kalau misalnya saya punya materi yang banyak, itu saya akan menyalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan sahabat yang bernama Sa'labah itu tadi. Nah, kemudian singkat cerita, Sa'labah ini mendapatkan kambing betina dari seorang dermawan, dan kambing betina itu mudah sekali beranak pinak sehingga singkat cerita Sa'labah itu mempunyai kambing yang aman sangat banyak. Nah, perlahan sedikit demi sedikit Sa'labah hanya sholat. Mungkin di sini ada sisi kurang pasnya di Sa'labah. Sa'labah itu hanya meminta kaya tapi tidak meminta istiqomah, tidak meminta barokah, gitu, tidak meminta kaya yang barokah. Sehingga ketika sudah kaya, si Sa'labah ini perlahan-lahan mulai meninggalkan sholat jamaah. Jadi tinggal zuhur dan sholat gitu ya. Sehingga tidak istiqomah atau tidak serajin seperti biasanya setelah Sa'labah ini mendapatkan kekayaan. Lambat laun tidak jamaah di masjid, bahkan sholat Jumat pun tidak dilakukan lagi setelah kambingnya ini bertambah banyak. Nah, suatu ketika Rasulullah itu meminta salah satu dari sahabatnya untuk menarik zakat dari si Sa'labah itu tadi. Nah, cuma si Sa'labah itu entah karena mungkin sudah terbuai dengan kekayaan tadi, sehingga Sa'labah itu menolak dan mengatakan ini sudah seperti jizyah, sudah semacam pajak. Nanti saja kalian kembalilah, aku akan memikirkannya. Kurang lebih seperti itu. Hingga Sa'labah menolak dan utusan dari Rasulullah SAW tadi kembali
dan menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita Rasulullah kemudian mengatakan celakalah wahai Sa'labah, dan turunlah firman surat At-Taubah kalau tidak salah, yang intinya adalah singkat ceritanya zakatnya si Sa'labah itu akhirnya tidak diterima. Nah, mendengar kabar itu Sa'labah kemudian berulang kali memohon kepada Rasul agar zakatnya diterima, tapi Rasulullah SAW tetap menolaknya karena Allah telah memerintahkan untuk menolak harta atau zakat dari si Sa'labah tadi. Intinya apa yang saya sampaikan atau saya sampaikan, bahwa Sa'labah ya awalnya kan distatuskan sebagai merpatinya masjid, itu kan julukan yang luar biasa, merpatinya masjid. Berarti kan beliau akan mendapatkan kehormatan sekali. Cuma mungkin karena terbuai oleh kekayaan, beliau tidak bisa memegang janjinya, tidak bisa istiqomah tadi, tidak bisa istiqomah dalam menjaga atau memegang janjinya atau beramal soleh tadi. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, sampai ke era Sayyidina Ali kalau tidak salah, zakatnya tetap tidak diterima, dan banyak yang mengatakan bahwa berakhir su'ul khatimah. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus istiqomah, karena kita nggak pernah tahu ya, karena Sa'labah saja yang mendapatkan julukan merpatinya masjid karena terbuai oleh kekayaan tadi, minta didoakan tapi tidak bisa istiqomah tadi, tidak bisa memegang kata-katanya, tidak bisa tanggung jawab dengan apa-apa yang telah dia janjikan, akhirnya berakhir su'ul khatimah. Masyhur ya, Wahsy yang membunuh paman Nabi Hamzah gitu ya. Paman Nabi bernama Hamzah, beliau itu kan awalnya tidak Islam, tapi karena hidayah Allah yang luar biasa, akhirnya beliau masuk Islam dan beliau husnul khatimah. Artinya apa? Kita tidak bisa bisa menjamin bagaimana kita kelak ke depannya bagaimana. Oleh karena itu kita tentu bermohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah, agar kita tetap bisa beramal soleh dan kita bisa konsisten berada dalam kesalihan itu tadi. Karena itu tadi ada sahabat yang awalnya digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid, kemudian su'ul khatimah dan zakatnya tadi tidak diterima karena kekikirannya, karena kesombongannya, karena terbuai oleh kekayaan tadi. Nah, Wahsy yang awalnya bukan Islam, yang awalnya bukan Islam, kemudian masuk Islam, kemudian bertobat dan sebagainya, beliau bisa husnul khatimah. Oleh karena itu pentingnya di sini istiqomah, karena kita tidak pernah tahu kita akan akhir hidup kita akan seperti apa. Oleh karena itu kita harus berdoa, dan Ustaz juga senantiasa berdoa ini setiap habis sholat, khususnya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami, mohon teguhkanlah kami dalam agamamu. Paham ya? Sehingga istiqomah itu kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita patut bermohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah, bisa konsisten di jalan Allah itu. Karena dari cerita Sa'labah tadi dan cerita Wahsy ini sudah menunjukkan bahwa istiqomah ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jelas sampai sini? Baik, ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang dibingungkan? Alhamdulillah ya. Intinya setelah kita beriman, setelah kita bisa beramal soleh, kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita bisa konsisten beramal dan beriman tadi. Karena kita tentu berharap kita dan guru-guru kita, keluarga kita dan kita sendiri, kita bisa husnul khatimah dan bisa tetap berada di jalan Allah, berada di jalan kemaslahatan. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, kita berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ta'ati. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, ada yang pasti sengaja maupun tidak. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.